Perkenalkan, nama saya Slamet Aldirianto, kelas 12 TMK, absen 28. Di sini saya akan membuat desain 3D bertema multimeter analog, dan video langkah-langkahnya akan saya tampilkan di berikut ini. Berikut adalah ukuran-ukuran desain 3D multimeter analog. Untuk panjang multimeter sini sampai sini itu 145 mm, dan untuk lebar multimeter yaitu ini sampai sini itu 95 mm. Tebal multi atas ini mulai sini sampai sini ke atas ini itu 28 mm. Nah, untuk tebal setengah dari ini ke sini multi bawah yaitu 25 mm. Selisih tebal kotak di atas ini adalah 3 mm. Panjang kotak di atas multi ini sama sini, ini sampai sini itu 78 mm, dan untuk sedangkan panjang bawah kotak multimeter ini sampai sini itu 67 mm. Lebar multimeter atas dan bawah yaitu 95 mm. Diameter lingkaran kaki kotak atas ini yaitu 7 mm, dan diameter lingkaran besar ini yaitu 40 mm, dan diameter lingkaran kalibrasi samping ini adalah 20 mm. Yang ini diameter lingkaran kecil kotak ini atas ini adalah diameter lingkaran kecil kotak atas ini adalah 7 mm. Sedangkan diameter lingkaran output main com dan main plus yaitu 10 mm. Dan berikut adalah gambaran skemanya ini. Terima kasih. Berikut ini adalah proses pembuatan 3 dimensi tentang multimeter analog, yaitu dengan segi-segi ukuran berikut. Yang pertama-tama langkah-langkah pembuatan 3 dimensi multimeter analog, yaitu ini adalah sudah masuk ke 3 dimensinya, yaitu pengukurannya menggunakan bukan cm tetapi milimeter. Lebih alangkah baiknya menggunakan milimeter. Setelah itu untuk pengukuran bentuknya rig front original dan itu dinonaktifkan, sedangkan hanya disisakan topnya. Berikut ini adalah top pertama, yaitu harus ditopkan terlebih dahulu untuk titik pertama sebelum pembuatan. Langkah pertama yaitu membuat kotak bentuk multimeter. Terus diberi ukuran sesuai dengan multimeter. Untuk panjang multimeter 145 mm dan lebar multimeter 95 mm. Berikut ini adalah gambaran pembuatan panjang dahulu, lebar multimeter dahulu yaitu 95 mm. Selanjutnya mengukur panjang multimeter yaitu 145 mm, yaitu panjangnya 145 mm dan lebarnya 95 mm. Selanjutnya topnya dihilangkan, hanya menyisakan bentuk kotaan yang sesuai ukuran multimeter. Setelah itu diekstrud. Sebelumnya itu bentuk segi bentuk multimeternya diekstrud, terus dibuat lebar multi yaitu tebal multi atas yaitu
multi bawah yaitu 25 mm. Kan ada dua tumpukan, atas sama bawah setengahan. Nah, yaitu ini adalah bentuk gambaran lebar multimeternya. Tebal setengah multimeter bawah yaitu 25 mm. Berikut selanjutnya adalah pembuatan tebal kotaan atas multimeter yang ini. Nah, yang ini yaitu untuk ini panjangnya yaitu sekitar 75 mm, 78 mm. Selanjutnya ini adalah proses pembuatan atas panjang lebar atas multimeternya. Ini agak sulit dikarenakan menggunakan handphone. Nah, selanjutnya proses ini adalah tampak samping, bawah, atas, kirinya masih mentah dalam pembuatan bentuk multimeternya. Nah, belum kelihatan sudah jadi atau belumnya. Nah, ini adalah gambaran bentuk kotak atas untuk pengukurannya multimeter. Untuk panjangnya yaitu untuk lebarnya yaitu panjang kotak atas yaitu 78 mm. Nah, ini adalah 78 mm. Untuk pengukuran sudah selesai pengukurannya 78 sesuai. Untuk panjang bawah panjang lebar multi atas dan bawah, panjang bawah kotak multi yaitu 67 mm. Nah, ini adalah panjang bawah kotak multi 67 mm. Nah, ini untuk yang ini agak sulit ya kawan-kawan. Selisih tebal kotak atasnya yaitu 35. Oh ya. Nah, ini ditekan yang kalau sudah jadi, nah terus di extrude. Nah, untuk selisih kotak tebalnya atas ini, yang kotak ini yaitu 3 mm. 3 mm. Nah, ini saya tulis 3 mm. Nah, ini bentuk gambaran tampak dari samping. Nah, ini kawan-kawan. Ini kelihatan dari samping kan. Nah, ini. Nah, ini kan beda sama yang ini, yang bawah. Nah, selanjutnya yaitu membuat garis tengah, jarum tengah sebagai titik jarum tengah diposisikan untuk lingkaran bebas. Kemungkinan ini diameter lingkaran kecil kotak atas yaitu kurang lebihnya sebentar saya ukur. Yang untuk ini ukuran ini teman-teman, kotak kecil ini yaitu ukurannya 7 mm. Nah, ini saya tulis 7 mm. Nah, ini saya tulis 7 mm. Nah, ini adalah bentuk lingkaran sebagai penentu jarum sebelumnya. Nah, ini kan ada jarum. Nah, lingkaran ini sebagai penentu jarum agar tetap di titik tengah. Nah, selanjutnya yaitu untuk ketebalannya buat 3 mm. Nah, 3 mm. Nah, tebalnya itu ini tampak dari samping. Ini tampak dari samping teman-teman. Bisa dilihat. Ini tampak dari samping. Kemungkinan kurang lebihnya hampir mirip dengan multimeter aslinya. Tidak 100% mirip. Nah, selanjutnya ini tampak dari samping dan lingkarannya yang sudah jadi tadi. Nah, ini pembuatan
pembuatan garis jarumnya. Nah, ini pembuatan garis jarumnya. Nah, ini saya langsung topkan dan saja ini kurang top lah. Nah, ini saya topkan dulu. Nah, setelah itu membuat garis jarumnya. Ini saya agak panjangkan karena untuk pengukurannya tidak sesuai. Nah, ini agak sulit teman-teman. Nah, ini saya buat segini saja. Nah, segini saja. Nah, untuk nanti bisa dibuat dari samping atasnya untuk ini sama ini adalah pembuatan jarumnya. Nah, ini agak sulit ya, maaf teman-teman karena memakai HP. Nah, ini saya ulangi lagi pembuatan jarum multimeter agar lebih jelasnya. Ini saya teliti lagi biar tidak terjadi kesalahan lagi. Nah, ini saya tinggal buat gini saja untuk hanya sementara jarumnya. Nah, tidak sesuai dengan multimeter. Nah, ini saya akan extrude. Setelah itu tak buat 1 milinan 3 milinan lah. Nah, ini 3 mm. Nah, agak tebal dikit sebagai penentu jarumnya saja. Nah, selanjutnya ini pembuatan garis tepinya. Untuk pembuatan ini biar tahu mentoknya sampai mana, fullnya sampai mana. Nah, ini saya menggunakan line. Nah, agar lebih enaknya saya memakai line lah. Lebih enaknya memakai line. Nah, ini samping kiri saya tarik. Maaf teman-teman, nggak sesuai karena ini nggak sesuai, nggak terlalu bisa diukur karena di dalam pengukurannya itu di dalam multimeter. Nah, ini saya sampingkan. Tapi mohon maaf ini kayaknya agak keserongan dikit. Malah ke zoom. Sorry. Nah, ini langsung tak ulangi lagi. Aduh. Nah, ini kemungkinan kurang lebihnya segini. Nah, ini harus saya extrude agar lebih tebal, agar enak dilihat. Nah, ini saya buat 1 mili saja. Nah, biar kelihatan agak tebal. Nah, selanjutnya ini tampak samping kanan udah agak oke. Nah, selanjutnya saya buat lingkaran diameter lingkaran untuk penentu atasnya. Ini kemungkinan kalau bisa ini saya buat. Nah, ini saya buat menggunakan counterpoint arch. Kalau tidak bisa ya tidak saya kasih. Kemungkinan sih tidak bisa karena kan untuk pembuatannya ini agak sulit jika ini menggunakan ini. Nah, kemungkinan ini kayaknya tidak bisa teman-teman. Ini tidak bisa, mohon maaf, ini saya tidak kasih jalur ini. Nah, ini saya tidak kasih. Selanjutnya saya buat lagi ini. Kalau tidak bisa ya saya tidak beri lengkungan lah untuk sebagai titik. Nah, selanjutnya saya coba lagi. Salah. Ternyata ini tidak bisa menggunakan ini. Nah, ini tampak samping kurang lebihnya. Mohon maaf tadi tidak bisa saya kasih garis lengkungnya ini tidak bisa ya. Nah, ini saya langsung membuat desain ke bawahnya sebagai lingkaran ini. Nah, lingkaran ini yang diameter lingkaran tengah arah yaitu 40 mm. Ini itu 40 mm ya teman-teman.
Nah, itu 40 mm. Selanjutnya saya hanya mengira-ngira ukuran ini saja, tidak sesuai full. Nah, kurang lebihnya saya beri 50 lah, ya 60 sebagai penanda saja, Nah, ini saya tebalkan agak ke atas dengan ukuran 3 mm. Selanjutnya saya kasih garis tengah dahulu menggunakan kotaan dulu. Nah, ini salah, kurang ke atas. Nah, ini kurang ke atas. Nah, jadi kurang ke atas. Saya coba ulangi kembali. Kasih kotaan lebih ke atasnya agar ke bawahnya itu pas presisi dengan bawahnya. Ya, nah, Pak ini pakai line. Nah, ini pakai line. Nah, tidak bisa dikarenakan ini memakai line. Nah, jadi saya tidak bisa maupun garis tengah maupun garis bawah atas juga tidak bisa dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang tadi saya kasih, kan menggunakan line. Nah, saya ulangi menggunakan corner rectangle, kotaan lah istilahnya. Saya ke atasin lagi kurang lebihnya segini. Nanti saya pasin lah dengan sesuai ukuran ini. Nah, ini kurang lebihnya segini. Nah, terus saya extrude, saya tebalin ukurannya agak ke atasin. Nah, ini kan agak kecondong agak ke apa nama istilahnya itu, agak tebal lah, kurang lebihnya 3 mili. Nah, ini agak saya kasih garis kedua biar sebagai penentu saja. Nah, kira-kira 65 atau sekurang lah yang sesuai. Saya coba 6, dahulu 50. Nah, kekecilan. Jadi saya tambahin 6, saya ulangin dulu karena tidak sesuai. Ini saya ulangin, saya buat posisi lagi ukurannya yaitu berapa ya, 65 70 kalau 65 lah. Kalau ini kan kebesaran teman-teman. Nah, jadi saya ulangi lagi, saya kecilin lagi. Nah, saya kecilin lagi, saya buat 60 saja, netral. 40 selisih 20, 40 tambah 20 kan 60. Nah, ini agak lebar, jadi enak dilihat. Nah, sini saya tebalin 3 mili. Saya tebal 2 mili lah saja, 1 mili saja biar kelihatan enak. Jadi enggak sama dengan garis tengahnya. Dan ini sebagai penanda saja. Nah, selanjutnya ini tampak samping kanan, terus tampak tengahnya begini. Selanjutnya saya buat lingkaran untuk kalibrasi atas saja. Nah, ini agak sulit ya teman-teman karena memakai handphone. Nah, ini sebenarnya ini agak sulit, maaf ya. Nah, ini segini. Nah, kurang. Kalau ini kurang sedikit lah.
saya buat 3 mili saja. Nah, biar ini hanya sebagai penanda, dikarenakan hanya sebagai kalibrasi saja. Oh, saya Arema kok gak bisa ya? Sebentar sudah. Nah, ini kemungkinan hanya saya, mohon maaf, ini hanya saya kasih titik saja, sebagaimana kalau itu kalibrasi. Bentuk untuk diameternya kurang lebihnya segitulah, karena ini mepet jadi tidak sesuai dengan apa yang saya introduksikan di multimeter. Ini juga tidak bisa ya. Bisa. Nah, ini tampak dari samping segini. Nah, ini agak ke atasin. Nah, saya buat berapa ya? Nah, saya hilangin dulu ya. Nah, ini saya buat lagi lingkarannya untuk kalibrasi. Kalibrasi agak ke tengah ini. Nah, seginilah. Oh, agak mohon maaf sulit ini. Mohon maaf sulit. Nah, pas tengah sini saja. Kemungkinan tidak bisa karena mepet dari samping, karena mepet dengan lingkaran samping bawahnya pas tengah ini. Nah, mohon maaf saya, tuh kok mepet ya. Nah, ini saya zoom. Nah, saya buat lagi lingkaran pas titik tengah. Nah, ini nah segini ya. Nah, kurang lebihnya segini. Nah segini. Nah, segini cukup. Nah, kok agak beda. Nah, saya buat lagi, mohon maaf. Ini saya buat lagi. Nah, pas titik sini saja. Ini hanya sebagai titik penentu kalau itu kalibrasi, hanya sesuai gambarnya lah. Nah, ini saya buat 3 milian. Nah, segini cukup, mungkin hanya sebagai titik penentu saja, ngimbangin yang atas. Nah, tadi yang atas kan ukurannya 3 mili. Nah, ini saya buat 3 mili. Nah, ini selanjutnya saya membuat garis outputnya kecil saja. Nah, mohon maaf, ini saya ulangi lagi. Karena tidak sesuai. Nah, saya zoom biar sesuai. Nah, saya pasin sini, kurang lebihnya sini. Nah, menurut saya kasih dimensi ukurannya, ukuran lingkaran kalibrasi samping kotak kecil atas adalah 7 mm. Oh, 10 mm. Ukuran ini adalah 10 mm. Nah, ini apa? Nah, kelihatan kan? Nah, ini 10 mm. 10 mm. Oh, lingkaran kalibrasi samping yaitu 20. Nah, untuk kedalamannya yaitu 20 mm. Nah, saya kasih itu 20 mm. Oh, kurang tadi 15, ini saya kasih 15 saja. Agak pas. Nah, selanjutnya untuk maincomnya, saya buat lagi. Kita taruh sini saja, kurang lebihnya pasin sendiri biar enak dilihat.
Nah, untuk dimensinya saya buat 10 mm. 10 mm. Nah, terus tak extrude. Ini pencet, terus extrude. Remove, extrude, mohon maaf. Remove, buat kedalaman 15 mm. Nah, sesuai dengan yang atas tadi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang samping plus. Nah, samping plus ini. Nah, ini samping plusnya ini. Plusnya ini. Alhamdulillah. Nah, ini kurang yang kurang yang plus ya. Ini saya buat lingkaran lagi. Saya taruh sini ya. Ke atas lagi bentar. Nah, ini sampai sini ya. Nah, segini cukup. Terus ukuran dimensinya yaitu 10 sama dengan yang lainnya 2 tadi 10 mm. Nah, untuk kedalamannya saya remove yaitu 15 mm. Nah, ini saya pilih 15. Bentar ini kemudian salah, belum tak remove. Salah, ini malah extrude. Nah, ini saya ulangi, saya remove lagi, extrude, add, remove, pilih ukurannya 15 mm. Nah, ini adalah ukurannya. Nah, ini adalah bentuk gambaran. Nah, saya topkan. Nah, kurang lebihnya begini ya, teman-teman. Nah, ini untuk tampilannya ini agak kaku ya. Nah, jadi saya bagaimana benar tak cari, tak kasih teks ya, biar bagus gitu. Kalau bentar bagus apa enggak, ini percobaan ya teksnya. Nah, saya tuliskan taruh, tak ulangi, saya taruh atas lagi. Nah, sinilah kurang lebihnya lah, saya taruh sini. Multimeter. Nah, kok malah jelek. Nah, ini saya ini tidak saya kasih tulisan. Kalau bagus coba saya kasih tulisan yang agak kecil. Sama saja. Jadi kemungkinan coba saya tunjukkan, kok malah tambah jelek. Nah, yaudah, jadi tidak usah pakai multi tulisan tadi teks. Nah, ini tampak samping kiri. Nah, ini saya coba kasih hiasan lah. Ini kan enggak terlalu kotak full kan. Nah, ini ada lengkuan. Nah, ini kalau digambarnya di desainnya ini agak kaku lah, berbentuk kotak-kotak. Nah, ini saya kasih hiasan samping-sampingnya, coba. Nah, biar kelihatan enak dilihat, enggak terlalu rumping lah. Nah, saya filetkan samping atas, samping belakang. Nah, samping kiri bawah, samping bawah, bawah sudah. Nah, ini bagus kan, teman-teman. Nah, bawah. Nah, samping. Nah, samping bawah. Nah, bawah. Nah, ini maaf. Nah, ini bisa. Nah, sip, bagus. Nah, gini kan kelihatan menarik lah, enak dilihat, enggak seperti tadi kotak-kotak lah. Nah, ini kan enak dilihat. Nah, coba berikut video yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan pada desainnya, kurang rapi atau tidak sesuai gambar 100%. Nah, saya mohon maaf, dan mohon maaf
maaf jika ada kesalahan kata. Saya Slamet Aldirianto, kelas 12 TMK, absen 28. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata di video ini, pembahasan yang kurang jelas dan enak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.